kami akan mempresentasikan mengenai teori permainan, strategi tunggal, dan strategi campuran ukuran 2x2. Untuk mata kuliah penelitian operasional dari kelompok 13 Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur tahun 2022 dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Kemudian untuk anggota kelompok ada saya selaku ketua kelompok Nasratul Ummah Al-Mutakin NPM 190320100082. Saya sebagai wakil ketua Ais Nurrahma NPM 190320010108. Saya sendiri sebagai anggota Alivia Putri Samudra NPM 19032011085. Dan saya sebagai anggota dengan Arafa Aminah Lubis NPM 190320100020. Pada studi kasus pertama, dua perusahaan sedang dalam proses penentuan strategi-strategi pengiklanannya. Perusahaan A mempunyai 4 strategi dan perusahaan B mempunyai 3 strategi. Strategi-strategi dan payoff-nya atau kenaikan market share dari perusahaan A dan perusahaan B terlihat dalam matriks berikut ini. Perusahaan A memiliki 4 strategi, yakni A1, A2, A3, dan A4. Sedangkan perusahaan B memiliki 3 strategi, yakni B1, B2, dan B3. Apabila perusahaan A memilih strategi A1 dan perusahaan B memilih strategi B1, maka pangsa pasarnya bernilai 3%. Lalu, apabila perusahaan A memilih strategi A1 dan perusahaan B memilih strategi B2, maka pangsa pasarnya bernilai 10% dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah bagaimana strategi yang harus dimainkan oleh perusahaan A dan B supaya terjadi permainan yang optimum. Untuk penyelesaiannya, pertama-tama matriks ditulis kembali sebagai berikut. Di sini kriteria pemain A adalah semakin besar nilai positif, maka akan semakin untung bagi pemain baris atau perusahaan A. Sebaliknya, untuk kriteria pemain B adalah semakin besar nilai negatif, maka akan semakin untung bagi pemain kolom atau perusahaan B. Apabila perusahaan A melancarkan strategi A1, maka perusahaan B akan melancarkan strategi B1 karena memiliki nilai yang paling kecil. Apabila perusahaan A melancarkan strategi A2, maka perusahaan B akan melancarkan strategi B1 dengan nilai min 4. Lalu apabila perusahaan A menjalankan strategi A3, maka perusahaan B akan melancarkan strategi B1. Dan apabila perusahaan A melancarkan strategi A4, maka perusahaan B akan melancarkan strategi B2. Sedangkan apabila perusahaan B melancarkan strategi B1, maka perusahaan A akan memilih melancarkan strategi A3. Lalu apabila perusahaan B melancarkan strategi B2, maka perusahaan A akan memilih untuk melancarkan strategi A1. Lalu apabila perusahaan B melancarkan strategi B3, maka perusahaan A akan memilih strategi A2. Hasilnya dapat dituliskan dalam kolom minimum baris dan kolom maksimum kolom. Pada kolom minimum baris ini, angka 3 berasal dari baris A1 yang memiliki nilai 3, 10, dan 4. Angka 3 adalah angka yang terkecil, maka akan dikeluarkan dan diletakkan pada kolom minimum baris. Lalu untuk yang bernilai min 4, pada strategi A2 yang memiliki nilai min 4, 9, dan 9, karena angka min 4 adalah yang terkecil, maka akan dikeluarkan dan diletakkan pada kolom minimum baris. Lalu pada baris ketiga dari strategi A3, angka 6, 7, dan 8, angka terkecilnya adalah 6, maka akan dikeluarkan dan diletakkan pada kolom minimum baris. Lalu yang terakhir, ada strategi A4,
angka terkecilnya adalah min 5, maka akan dikeluarkan dan diletakkan pada kolom minimum baris. Sedangkan pada baris maksimum kolom, yang dipilih adalah angka yang terbesar. Pada kolom B1, angka terbesarnya adalah 6, maka akan dikeluarkan dan diletakkan pada baris maksimum kolom. Lalu pada kolom B2, angka terbesarnya adalah 10, maka akan dikeluarkan dan diletakkan pada baris maksimum kolom. Lalu selanjutnya pada kolom B3, angka terbesarnya adalah 9, maka akan dikeluarkan dan diletakkan pada baris maksimum kolom. Karena kriteria pemain baris atau pemain A atau perusahaan A semakin besar nilai positif adalah semakin untung bagi pemain baris, maka pada kolom minimum baris yang dipilih adalah angka terbesar. Di sini yang dipilih adalah angka 6 pada strategi A3. Angka 6 ini disebut juga dengan nilai maksimin. Sedangkan pada baris maksimum kolom yang akan dipilih adalah angka 6, karena kriteria dari pemain B atau pemain kolom adalah semakin besar nilai negatif, maka akan semakin untung bagi pemain kolom. Ini berarti juga persentase kerugian 6%, persentase kerugian 10%, dan persentase kerugian 9%. Maka yang dipilih adalah persentase kerugian terkecil atau 6%. Angka 6 atau angka yang dipilih tadi disebut juga dengan angka minimax. Karena nilai maksimin sama dengan nilai minimax, angkanya sama yakni 6, maka penyelesaian ini disebut juga dengan persamaan tunggal atau murni. Untuk kesimpulannya, sebaiknya perusahaan A dan perusahaan B menggunakan strategi tunggal atau murni dengan strategi promosi optimum A adalah A3 karena memberikan keuntungan yang besar, yakni sebesar 6 dari strategi promosi optimum. Sedangkan perusahaan B adalah memilih strategi B1 karena memberikan kerugian yang kecil, yaitu sebesar 6. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan studi kasus yang kedua, yaitu mengenai permainan 2x2 dengan solusi probabilitas. Untuk soalnya, matriks berikut memperlihatkan permainan antara dua pemain. Hasil permainannya dapat dilihat pada matriks berikut. Pemain 1 memiliki 3 strategi, yaitu A1, A2, dan A3. Pemain kedua juga memiliki 3 strategi, yaitu B1, B2, dan B3. Apabila pemain 1 menggunakan strategi A1 dan pemain 2 menggunakan strategi B1, maka nilai permainan atau harga permainannya adalah 25. Begitu juga seterusnya. Nah, dari matriks ini, tentukan permainan terbaik dari kedua pemain tersebut dan berapa harga permainannya. Untuk langkah penyelesaiannya, yang pertama adalah kita tuliskan kembali matriks yang ada pada soal. Kita tuliskan sama persis. Kemudian untuk pemain 1 ini menyukai angka-angka yang bernilai besar. Jadi semakin besar angkanya, maka pemain 1 ini akan semakin suka. Kebalikannya, dia tidak menyukai angka-angka yang kecil. Apalagi sampai minus seperti ini, itu tidak disukai oleh pemain 1. Nah, untuk pemain 2 ini menyukai angka yang kecil. Jadi semakin kecil angkanya, itu semakin disukai atau semakin menguntungkan pemain 2. Kebalikannya, dia tidak menyukai angka-angka yang bernilai besar. Nah, dari pemain 1, dari strategi A1, A2, dan A3 itu pasti ada nilai-nilai yang tidak disukai oleh pemain 1. Dari strategi A1, nilai yang paling tidak disukai itu adalah nilai minus 22, karena nilainya paling kecil. Kemudian dari strategi A2, yang paling tidak disukai adalah 18. Dari strategi A3, yang paling tidak disukai oleh pemain 1 adalah 18. Kemudian, selanjutnya angka-angka yang tidak disukai ini tadi kita keluarkan menjadi nilai minimum baris atau nilai yang paling kecil dari setiap barisnya. Kemudian untuk pemain 2 ini tidak menyukai angka-angka yang
besar. Maka dari strategi B1 yang paling tidak disukai oleh pemain 2 adalah 33 karena angkanya paling besar. Kemudian dari strategi B2 yang paling tidak disukai 25. Lalu dari strategi B3 yang paling tidak disukai adalah 20. Nah, angka-angka yang tidak disukai ini tadi kita keluarkan juga menjadi nilai maksimum kolom, yaitu nilai-nilai yang besar dari setiap kolomnya. Nah, tahap selanjutnya adalah mencari nilai yang paling disukai oleh si pemain 1. Pemain 1 ini kan menyukai angka yang besar. Nah, dari ketiga angka di minimum baris ini, yang paling besar adalah 18. Maka angka 18 itu kita pilih menjadi nilai maksimin atau nilai paling besar dari minimum baris, dari nilai yang minimum. Mengapa menyukai 18 ini dibanding minus 22? Karena keuntungan yang akan diperoleh pemain 1 ini akan lebih besar, yaitu bernilai 18. Kemudian selanjutnya kita pilih satu angka dari ketiga angka maksimum kolom ini yang paling disukai oleh pemain 2. Pemain 2 tadi kan paling menyukai angka yang kecil. Nah, jadi di antara tiga ini kita pilih angka 20. Menjadi nilai minimax atau nilai minimum dari maksimum kolom atau dari nilai maksimum. Kenapa pilih yang 20? Karena kerugiannya dari pemain 2 ini akan lebih sedikit. Jadi pemain 2 hanya akan mengalami 20 kerugian dibandingkan 33 dan juga 25. Selanjutnya, setelah memilih nilai maksimin dan juga minimax, kita kembali ke pemain 1 lagi. Kita pilih di antara tiga angka ini mana nilai yang paling tidak disukai oleh pemain 1. Nah, pemain 1 ini tidak menyukai angka yang kecil. Jadi di antara ketiga ini yang paling kecil minus 22 adalah angka yang tidak disukai oleh pemain 1. Nah, kita coret angkanya seperti ini. Nah, jadi strategi A1 ini kita coret. Kemudian untuk pemain 2, angka yang paling tidak disukai kan angka yang paling besar. Maka dari ketiga angka ini yang kita coret atau yang kita pilih adalah 33. Kemudian kita coret. Nah, menjadi seperti ini. Kemudian nilai minimax dan juga maksiminnya ini kan tidak sama. Maksiminnya 18, minimaxnya 20. Nah, karena nilai maksimin tidak sama dengan nilai minimax, maka perlu dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu dengan menggunakan pendekatan probabilitas menjadi permainan 2x2. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, setelah dilakukan eliminasi atau pengurangan terhadap strategi-strategi yang tidak diinginkan, maka akan menghasilkan matriks yang baru sebagai berikut. Dengan ukuran 2x2, yang dimana terdapat 2 baris dan 2 kolom. Selanjutnya, menentukan X1, X2, dan Y1, Y2-nya. Untuk X1 dan X2 itu dapat dilihat dari kolom B2 dan kolom B3. Sehingga persamaan dari pemain 1 yaitu 25X1 ditambah 19X2 sama dengan 18X1 ditambah 20X2. Sedangkan untuk Y1, Y2-nya itu kita lihat dari baris A2 dan A3, sehingga persamaan untuk pemain 2 yaitu 25Y1 ditambah 18Y2 sama dengan 19Y1 ditambah 20Y2. Yang dimana nilai X1 plus X2 itu sama dengan 1 dan Y1 plus Y2 sama dengan 1. Kemudian dilakukan untuk perhitungan pemain 1 terlebih dahulu. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk pemain 1 menggunakan persamaan 25X1 ditambah 19X2 sama dengan 18X1 ditambah 20X2. Untuk variabel X2 dipindah ke ruas sebelah kanan dan variabel X1 dipindah ke ruas sebelah kiri, sehingga menjadi 7X1 sama dengan X2. X2 di sini nanti akan dirubah menjadi 1 min X1. Ini didapatkan dari persamaan X1 plus X2 sama dengan 1. Lalu menjadi 7X1 sama dengan 1 min X1. Untuk variabel X1-nya dipindah ke ruas sebelah kiri, sehingga menjadi 8X1 sama dengan 1. X1 sama dengan 1/8
sama dengan 0,125. Sehingga nilai X2 diperoleh dari 1 dikurangi X1 sama dengan 1 dikurangi 0,125 sama dengan 0,875. Dari nilai X1 dan X2 ini akan dilanjutkan ke perhitungan EV1. Untuk EV1 bisa menggunakan persamaan sebelah kiri atau persamaan sebelah kanan. Di sini kami menggunakan persamaan sebelah kiri, yakni 25X1 ditambah 19X2. Kemudian untuk nilai X1 dan X2-nya dimasukkan, sehingga menghasilkan nilai EV1 itu sama dengan 19,75. Untuk perhitungan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu ada pemain 2. Di sini terdapat persamaan yang sudah diketahui sebelumnya, yaitu 25Y1 plus 18Y2 sama dengan 19Y1 plus 20Y2. Lalu untuk variabel Y2 dipindahkan ke ruas sebelah kanan, sedangkan untuk variabel Y1 dipindahkan ke ruas sebelah kiri. Lalu didapatkan hasil 6Y1 sama dengan 2Y2. Lalu dari 1 min Y1 ini didapatkan dari persamaan Y1 plus Y2 sama dengan 1. Lalu dapatkan hasil 6Y1 sama dengan 2 min 2Y1. 2Y1 dipindah ruas ke kiri menjadi 6Y1 plus 2Y1 sama dengan 2. Hasilnya 8Y1 sama dengan 2. Y1 sama dengan 2/8, yaitu 0,25. Sehingga nilai Y2 sama dengan 1 dikurangin Y1, yaitu 0,25, hasilnya 0,75. Setelah mendapatkan nilai Y2, maka perhitungan selanjutnya yaitu EV2. Di sini kita memakai persamaan ruas sebelah kiri yaitu 25Y1 plus 18Y2. Di sini Y1 dan Y2 dimasukkan hasil yang sudah kita dapatkan sebelumnya yaitu 25 dikali 0,25 ditambah 18 dikali 0,75 sehingga mendapatkan hasil 6,25 ditambah 13,5 yaitu 19,75. Di mana artinya EV1 sama dengan EV2 yaitu 19,75. Dan nilai 19,75 adalah nilai yang sudah terbaik. Lalu kesimpulan yang didapatkan yaitu sebaiknya pemain 1 dan pemain 2 menggunakan strategi campuran, di mana pemain 1 menggunakan strategi permainan terbaik A2 sebesar 12,5% dan strategi permainan A3 sebesar 87,5% karena akan menaikkan kemenangan dari 18 menjadi 19,75. Sedangkan pemain 2 menggunakan strategi permainan terbaik B2 sebesar 25% dan strategi permainan B3 sebesar 75% karena akan mengurangi kekalahan dari 20 menjadi 19,75. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.